Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan membagikan cara membuat tools data uploader yang fungsinya untuk menginputkan banyak data sekaligus ke dalam database kita dengan cara menguploadnya dari file Excel kita. Ini saya akan menggunakan beberapa yaitu Excel Reader. Buat teman-teman yang belum punya library-nya, saya siapkan di deskripsi ya. Teman-teman bisa download di sana. Pada kasus ini, saya memiliki suatu aplikasi yang digunakan oleh banyak pengguna. Nah, di mana di situ saya harus menginputkan data pengguna satu persatu ke dalam database. Oke, jika hanya satu pengguna itu tidak masalah. Bagaimana jika datanya yang harus saya inputkan sebanyak 10, 100, atau bahkan 500? Itu akan sangat menyulitkan. Nah, dengan tools ini kita akan buat proses inputan kita menjadi lebih praktis. Bisa kurang dari 1 menit saja. Oke, sebelum kita lanjut ke scriptnya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, next kita lanjut ke kode editor kita. Di sini sudah saya siapkan database dengan nama DB Cuti. Kemudian di sini sudah saya siapkan juga tabel dengan nama tabel karyawan. Di dalamnya sudah ada ID sebagai primary key, auto increment, kemudian nick, nama, password, departemen, jabatan, dan akses dengan tipe integer, kemudian varchar dan akses integer. Sedangkan untuk isinya di sini masih saya kosongkan karena nanti kita akan menguploadnya dari form inputan kita. Di sini kita buat project baru dengan nama uploader yang dimana sudah saya siapkan folder aset yang isinya file library Excel Reader.php. Oke, kita bisa cek isinya. Di dalamnya ada keterangan reading Microsoft Excel 97 2003. Jadi nanti file Excel yang akan kita upload ekstensinya .xls ya teman-teman. Oke, sekarang kita buat file index.php sejajar dengan folder aset. Kemudian kita buat HTML-nya. Oke, di sini untuk title-nya kita rubah menjadi data uploader. Kemudian tag body kita beri tag center, kita beri judulnya tag H1 uploader data karyawan. Kemudian kita buat tag form, untuk metodenya kita gunakan post. Kemudian type, multipart, form, data. Untuk actionnya kita akan menggunakan file uploader yang nanti akan kita buat. Kemudian kita buat tag B untuk namanya. Sini import data karyawan. Oke, kemudian kita buat tag input. Untuk tipenya kita ganti menjadi file. Untuk namanya sini saya buat data karyawan. Untuk require kita buat require. Kemudian kita buat lagi tag input dengan tipe kan submit. Untuk name-nya kita beri upload dan value-nya sama, kita buat beri upload juga. Oke, selesai. Sekarang kita coba jalankan file uploader kita. Kita cek. Nah, ini tampilan awal dari tools uploader kita ya. Oke, berikutnya. Oke, di bawahnya kita buat table untuk menampilkan data dari inputan kita nanti. Kita buat table, kemudian kita buat tr. Untuk table saya beri bordernya 1. Kemudian kita buat tag head. Di sini akan saya kopikan saja sebanyak 7.
Untuk pertama di sini saya beri nomor, kemudian nick, berikutnya nama, kemudian password, kemudian departemen, berikutnya jabatan, dan terakhir akses. Oke, kemudian kita beri baris baru. Di sini kita beri tag TD. Sama, kita kopikan saja. Oke, selesai. Berikutnya kita akan buat file koneksi ke database kita. Kita buat file connect.php. Kemudian di sini kita buat singkat saja. Kita buat variable connect sama dengan mysqli connect localhost, kemudian root, passwordnya kita kosongkan, kemudian nama database kita dbcuti. Oke, selesai. Oke, kita kembali ke file index kita. Di sini kita akan menampilkan data dari database kita menggunakan fungsi perulangan while. Kita buat tag php, kita includekan file koneksi yang tadi kita buat, connect.php. Kemudian untuk nomor saya buat dimulai dari angka 1. Kemudian kita buat data karyawan, mysqli query, kita panggil connect, select all from tb karyawan. Kita tampilkan semua datanya. Kemudian kita gunakan while, buka kurung, variabel data sama dengan mysqli fetch assoc variabel data karyawan. Buka kurung kurawal, kita hapus dulu tutupnya, kemudian kita echokan datanya di tag td. Pertama kita incrementkan variabel nomor menjadi nomor plus, kemudian kita buat lagi, echokan lagi. Sini saya kopikan saja biar cepat ya. Kemudian variabel data, kemudian array nick, berikutnya data, nama, kemudian password, kemudian departemen, berikutnya jabatan, dan terakhir akses. Oke. Kemudian kita jangan lupa untuk beri tutup kurung kurawalnya di bawahnya. Nah, seperti ini. Oke, selesai. Oke, sekarang kita coba cek. Nah, sudah tampil ya untuk table headnya, tapi isinya masih kosong karena kita belum inputkan datanya. Kemudian di sini kita beri logic untuk notifikasi apakah file yang kita upload berhasil atau gagal. Di sini kita buat iset get upload, dalamnya kemudian if get upload sama dengan sukses, maka kita tampilkan menggunakan tag
PH3. Data berhasil diupload. Kemudian selain itu kita tampilkan echo sama tag H3 agar lebih besar. Sini saya gunakan tag H3 ya. Data gagal di-upload. Oke, selesai. Jadi nanti jika upload sampai dengan sukses, maka kita tampilkan data berhasil, selain itu gagal. Kemudian kita hubungkan file kita ke file CSS yang akan kita buat di dalam folder asset dengan nama style.css. Oke, kemudian kita di dalam folder asset kita buat style.css. Di sini kita buat simple saja. Untuk body, untuk backgroundnya saya beri warna gelap. Kemudian fontnya saya beri sans serif. Untuk warnanya kita beri warna putih. Kemudian tag H1 kita beri warna putih sama. Untuk H3 color saya beri warna green yellow nanti untuk notifikasinya. Kemudian untuk table background colornya saya beri warna putih. Untuk warna fontnya kita beri warna hitam. Untuk font size nya kita beri 12 pixel. Untuk text align nya kita buat center. Kemudian untuk table head saya beri font size 16 pixel agar lebih besar. Kemudian untuk background colornya saya beri warna green. Untuk font colornya kita beri warna putih saja. Oke, selesai file CSS kita cek. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Oke, berikutnya kita akan buat file uploader.php sejajar dengan file index kita, uploader.php. Kemudian kita buat dulu di sini PHP. Pertama kita includekan library Excel Reader yang ada di dalam folder asset Excel Reader.php. Oke, kemudian kita includekan juga file koneksi connect.php. Oke, kemudian kita buat target base name files, kemudian data karyawan ini kita sesuaikan dengan file Excel, nama file Excel kita ya. Kemudian name, kemudian move uploaded files, data karyawan, kemudian tmp underscore name. Oke, berikutnya kita buat permission agar file Excel kita bisa terbaca. Kita beri komen saja. Kemudian kita buat chmod change mode files, data karyawan, name,
kita beri akses 0777. Berikutnya kita akan mengambil isinya dari file XLS kita komen, kemudian kita buat variabel data sama dengan new spreadsheet Excel reader, variabel files dengan nama data karyawan, name, false. Berikutnya kita akan hitung jumlah baris yang ada di dalam file kita. Kemudian kita buat variabel jumlah baris sama dengan data row count. Kita akan menghitung jumlah barisnya. Sheets index sama dengan 0. Berikutnya sukses sama dengan 0. Kemudian di sini kita buat perulangan menggunakan for, variabel i sama dengan 1. Jika i kurang dari sama dengan jumlah baris, maka i plus plus. Oke, kemudian sebelumnya kita cek dulu file Excel kita yang akan kita upload, urutan dari nilai-nilainya. Pertama ada nick, nama, password, departemen, jabatan, dan akses ya. Di sini saya buat dengan nama file data karyawan. Oke, urutannya kita sesuaikan. Di sini untuk pertama kita buat variabel nick sama dengan data, value-nya I1. Jadi I kolom pertama, kemudian data value sama dengan I kolom kedua. Jadi kita sesuaikan ya, berurut sesuai dengan urutan kolomnya masing-masing. Kemudian sini password kita ambil nilainya dari kolom ketiga. Berikutnya departemen kolom keempat, kemudian jabatan di kolom kelima, kemudian untuk akses di kolom keenam. Oke, di sini kita rapikan sedikit. Kita cek. Oke, urutannya kita sudah sesuai ya dengan file yang ada di Excel kita. Oke, berikutnya kita buat fungsi if nick tidak sama dengan kosong dan nama tidak sama dengan kosong. Artinya jika variabel nick terisi dan nama terisi, maka kita inputkan datanya ke dalam database kita. Di sini pertama kita buat enkripsi passwordnya dulu dari variabel password tadi di atas. Kita akan membuatnya mengenkripsinya menggunakan MD5. Kemudian kita buat inputannya MySQL query variabel connect, insert into tb karyawan, value-nya pertama kita kosongkan karena nanti kan berisi ID ya yang kita incrementkan tadi.
Kemudian yang kedua, sini ada nick, nama, kemudian password, departemen, berikutnya jabatan. Kita ganti dengan enkripsi password karena tadi datanya sudah kita enkripsi ya. Oke, terakhir kita beri nilai akses. Oke, selesai. Kemudian kita buat incrementkan variabel sukses plus. Berikutnya kita hapus file upload yang sudah kita upload tadi. Unlink files data karyawan. Oke, berikutnya kita buat fungsi if jika variabel sukses lebih dari 0, maka kita akan kembali ke file index kita. Header location index.php upload sama dengan sukses. Oke, else header location index php upload sama dengan gagal. Seperti itu. Jadi kita cek apakah ada yang tidak sesuai. Nah, di sini tidak sesuai, kita ganti, kita hapus S-nya. Berikutnya kita cek lagi apakah ada yang tidak sesuai. Nah, di sini kita ada kekurangan. Destination-nya variabel target. Kemudian kita cek ke bawah. Nah, untuk I-nya kita mulai dari baris kedua ya. I sama dengan 2. Oke, selesai. Sekarang kita coba jalankan file kita ya. Kita refresh. Kita cek database kita masih kosong ya. Tabel karyawan. Nah, masih kosong. Sekarang kita coba menguploadnya. Klik browse, kemudian kita pilih file kita yang Excel tadi, data karyawan. Nah, muncul data karyawan.xls. Sekarang kita coba upload. Klik. Nah, datanya sudah tampil ya. Kita cek. Oke, kita sudah berhasil menampilkan data dari database. Kemudian kita cek apakah kita sudah berhasil menguploadnya. Nah, sudah masuk juga ya ke dalam database kita. Berarti di sini kita sudah berhasil mengupload data dari file Excel ke dalam database kita dan menampilkan datanya di file index kita. Oke, di sini sudah ada notif data berhasil diupload. Oke, sekian tutorial kali ini. Jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Salam Kotak Pelajar.